Kita tiba di segmen kelima atau segmen penghujung segmen terakhir. Aduh, sedih. Kita maksimalkan. Ya baik, tadi dilanjutkan. Boleh diceritain nggak yang fakta-fakta menarik, lucu, ngeselin, tapi itu menguji iman, terutama yang pakai nikab nih. Apa tuh tanggapan-tanggapannya? Kayak gimana tuh? Oke, jadi sebelumnya teman-teman pakai nikab itu bukan hal yang aneh ya. Itu adalah pilihan sebagian besar saudara-saudara kita yang muslimah untuk menjaga dirinya. Betul. Saya pribadi karena masih menganggap ini sunnah, di kondisi tertentu mungkin Kak di lingkungan keluarga atau sebagainya saya tidak pakai, tapi untuk umum saya pakai. Oke. Tapi untuk teman-teman yang memang mempatenkan nikab itu ada banyak hal yang mereka lalui. Pengalaman Iya, spiritual. saya mungkin tidak sebanyak mereka ya, tapi kalau untuk gambaran saja, kadang masih ada orang yang memandang itu sebelah mata. Padahal itu Mereka bilang apa tuh kira-kira yang Iya. paling kasarnya, paling ngeselinnya itu apa tuh? yang paling sering itu Kak, kok ditutup, kan kita nggak kenal. Iya. Kok ditutup, kan itu cuman sunnah ya Kak, biasanya orang bilang kan itu cuman sunnah, kok ditutup. Tapi kan itu balik lagi ke pilihan orang. Pernah nggak ada kata-katanya sek kayak gitu? Ada kayak gitu. Pokoknya ada aja ya yang Ada aja. aneh-aneh kayak gitu ya. Yang kadang memang menguji kesabaran kayak gitu ya. Oh, satu lagi Kak, Apa? ada juga yang bilang itu cuman tren. Oh kayak gitu, Iya, bilang kayak gitu. Iya. Memang semoga dapat hidayah ya. Amin, amin. Semua yang bilang kayak gitu semoga dapat hidayah ya. Ya baik. Nah pertanyaan selanjutnya nih, kan Rara nih sekarang luar biasa ya. Banyak banget kesibukannya, padat merayap. Itu mobilitasnya juga tinggi. Itu gimana tuh time managementnya untuk mengatur waktu untuk kehidupan sosial, keluarga, dan me time? Itu gimana tuh ngaturnya? Apakah memang ada schedule di kertas atau di notes atau di semua dicatat gitu, mulai dari tanggal, hari, bulan, tahun, jam, atau ngalir aja atau gimana tuh? Oke, teman-teman kalau misalnya mau lebih teratur untuk waktunya, kalau saya pribadi tiap malam itu biasanya buat to-do list. Oke. Jadi hal-hal yang mau dikerjakan besok, yang menurut saya paling penting itu saya list. Meskipun biasanya keesokan harinya ada saja hal-hal lain Dirombak ya? yang harus dikerjakan. Yang masuk list biasanya tidak dikerjakan, tiba-tiba ada hal yang baru. Tapi setidaknya kita punya pegangan. Oh ini loh goal saya besok, oh ini loh yang setidaknya harus saya capai besok. Betul. Kemudian untuk me time sendiri, saya sebisa mungkin menikmati waktu yang saya lewati untuk beberapa peran saya yang lain. Jadi saya menganggap itu sebagai me time saya. Jadi peran di kantor, peran di lingkungan sosial, di rumah dan sebagainya. Saya sebisa mungkin menikmati itu tanpa berpikir bahwa me time itu hanya untuk sendirian. Betul. Enggak, tapi Nah kalau untuk dinikmatinya. me time-nya ngapain tuh? Kalau yang sendirinya? Iya betul-betul sendiri gitu. Nggak Tidur. pengen kirain apa? Nggak, selain tidur apa gitu? Apa ya? Mungkin nulis diary atau mungkin ngelukis sketsa atau jangan-jangan main rubik atau nonton drakor, ngaji atau apa tuh? Kalau me time yang betul-betul sendiri, selain tidur biasanya bikin konten. Oh, oke. Iya, jadi apa yang lagi saya pikirkan, entah itu berupa kekhawatiran ataupun ide dan sebagainya, itu biasanya saya ketik atau saya tulis, kemudian ngedit ini untuk kontennya. Oke, sesuai ini ya ketertarikannya ya influencer ya. Oke, kalau tidur sih emang butuh ya untuk merecharge diri ya. Betul. Apa ya, supaya galau-galaunya hilang ya, ada capeknya hilang. Iya. Ya. Nah, kalau untuk ngumpul sama keluarga itu ngapain aja? Alhamdulillah sampai sekarang saya masih tinggal sama keluarga, sama orang tua, adik-adik saya. Jadi nggak ada yang khusus ya. Artinya ngalir gitu aja ya kalau ngumpul sama keluarga. Cuman challenge-nya adik-adik saja sibuk organisasi. Oh, kayak gitu tuh. Jadi biasanya ngumpul rame-rame tuh mungkin malam atau nonton TV, iya, makan bareng. Iya. Kayak gitu ya. Julitin adek. Julitin aja. Iya. Kayak Itu gitu ya. ini sih Kak. Malah ada saya bilang gini, kita kok baru kenalan pas Covid ya. Oh, coba dari kemarin-kemarin ya. Oke, kalau untuk pengalaman tak terlupakan dalam hidupnya, misalnya sesuatu yang bikin takjub,
sesuatu yang ngeselin, ngejengkelin, yang sesuatu yang bahagia atau menguji adrenalin atau pengalaman spiritual, pokoknya sesuatu yang nggak bisa dilupain, pernah ada nggak sih? Dan itu apa tuh? Ada Kak satu. Jadi saya pribadi kan suka belajar bahasa asing ya Kak ya. Kemudian saya ambil bahasa Jerman di awal, kemudian ngambil Boswa juga di tahun yang sama. Jadi pas selesai SMA itu saya berdoa, saya bilang ya Allah saya mau belajar tentang resto, pariwisata, bahasa asing, personality dan sebagainya. Saya rencananya berpikir bahwa saya bisa dapat itu semua lewat prodi yang saya ambil waktu itu. Tapi qadarullah ada ujian waktu itu, saya berhenti. Kemudian selama masa transisi untuk kuliah kembali, itu ternyata Allah jawab doa saya dengan cara yang berbeda. Jadi saya jadi asisten bendahara di salah satu resto, itu sambil bekerja. Kemudian saya juga lagi-lagi bendahara ya. ya, saya juga diajak sama teman saya untuk jadi manajer marketing waktu itu di tahun 2014. Kemudian saya belajar personality lewat organisasi dan hal-hal yang serupa. Jadi saya berencana hal yang lain, tapi Allah kasih jalan yang beda kayak gitu. Berarti dikasih reward ya. Salah satu pengalaman tak terlupakannya itu adalah reward dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terakhir nih, pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana, khususnya perempuan-perempuan pemirsa Net TV Sulsel yang ingin disampaikan, silahkan. Halo teman-teman, ini Rara. Untuk pesan dari saya, yuk kita belajar lebih giat lagi, terutama belajar tentang agama kita sendiri. Kenapa? Karena banyak dari perempuan di luar sana yang justru diuji dengan sejauh mana dia mengenali agamanya sendiri. Jadi ada beberapa hal yang menjadi fitnah besar bagi kita. Kalau kita nggak punya pegangan, kita bakalan jadi sesuatu yang terombang-ambing kayak gitu. Jadi yuk belajar, nggak mesti di lingkungan formal, cukup cari komunitas, cari lingkungan yang mendukung. Semoga kita bisa jadi perempuan cantik yang jauh lebih baik lagi. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Rara sudah hadir di tengah-tengah kita dalam program Bukan Perempuan Biasa. Sehat selalu ya. Terima kasih Kita Kak. jumpa lagi di lain waktu. Baik, pemirsa, itulah tadi ya obrolan mengenai aktivitas ya dari Kak Rara ini, yang seorang digital marketing expert, womanpreneur dan juga influencer. Akhir kata, seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Saya Redi Hesti Sahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya. Bye.